Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati, yang kami muliakan para kiai dan juga para alim ulama yang ada di Masjid Nurul Huda dan sekitarnya, dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan ustadz yang ada di Masjid Nurul Huda, wabil khusus Ustadz Syarif Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaganya dan semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada beliau sehingga bisa membawa kita semuanya kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi mahkamit tanzil, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kabarnya, Bu? Sehat? Pikiran sehat? Fisik sehat? Dompet gimana, Bu? Kanker atau gimana, Bu? Kanker kantong, Bu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki tanpa diduga hai sulayah tasir dari arah yang tak terduga-duga. Tahu-tahu buka dompet besok pagi isinya penuh. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini mengumpulkan kita di majelis yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya ingin mengenalkan diri, walaupun ada yang sudah kenal dan juga walaupun sudah dikenalkan, karena kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari golongan manusia yang laki-laki dan juga yang perempuan dari berbagai suku, berbagai daerah, lintar untuk saling kenal. Makanya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu kata itu sesuai dengan firman Allah. Ternyata ada benar itu pepatah. Jadi kita harus saling kenalan. Kenapa harus saling kenalan, Bu? Karena minhuna nabda wa nartaqi fil jannah. Dari malam ini kita berjumpa, Bu. Satu hari satu malam kita berjumpa. Nanti Allah akan ketemukan di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nartaqi fil jannah, dan Allah akan mempertemukan kita di surga itu. Kalau misalnya saya Abdul Haris itu ada di neraka, Bu, tolong difoto, bawa HP-nya besok kalau misalnya dipanggil Allah dicek. Kayaknya ini dulu pernah ngisi pengajian di Masjid Nurul Huda. Ditarik, jangan biarkan. Nanti Ustaz rasakan siksa neraka. Jangan seperti itu, Ibu. Jangan seperti itu, Bu. Oke, saya Bu dari Flores, bukan dari Pulau Jawa, tapi dari Pulau NTT. Yang kalau di televisi itu terkenalnya Labuan Bajo, kalau enggak Pulau Nobo. Dan alhamdulillah di Jakarta saya punya panggilannya Rama, yakni kalau panggilannya di sini Cak Madur atau Bang Madur atau Bapak Faruk. Nah itu Bapak Mertua, tapi alhamdulillah saya nggak anggap Bapak Mertua, tapi saya anggap ayah seperti ayah kandung saya seperti itu. Dan selanjutnya konsepnya hari ini, Bu, konsepnya hari ini kalau yang saya baca di Google bahwasannya kalau ada suami kerja maka ada istri yang suka belanja. Betul apa enggak, Bu? Tapi kalau ada suami yang nggak kerja atau nganggur maka istri harus kerja.
Betul, jangan seperti itu Bu. Kalau nggak kerja atau nganggur suruh kerja Bu, jangan sampai kabur seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini saya dipertemukan dengan ibu-ibu dalam majelis yang insya Allah ini nikmat yang tidak dirasakan oleh orang selain kita. Karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa itu kepada orang tertentu. Karena nikmat menuntut ilmu itu bikin kita tenang, bikin kita bahagia. Kira-kira di sini tenang nggak Bu? Kalau di pasar, malah nggak tenang. Ada beberapa hal yang membuat hati kita itu tenang. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Karena kata Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Jika ada satu kaum, baik itu dari perempuan maupun laki-laki yang sudah tua ataupun yang masih muda, itu duduk di salah satu masjidnya Allah, rumahnya Allah di dunia, maka tidak lain kecuali Allah akan memberikan ketenangan kepada orang tersebut. Maka jika ada keluarga yang suka menuntut ilmu, maka keluarga tersebut keluarga yang penuh. Itu yang membuat hati kita tenang, yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Itu yang membuat kita tenang, yang kedua, yaitu bahwasanya Allah menciptakan atau memberikan tanda-tanda kepada manusianya, yaitu menciptakan dari diri seorang laki-laki, yaitu seorang istri. Maka sebenarnya bernikah itu, berumah tangga itu membuat kita tenang. Sekarang saya mau tanya Bu, ibu-ibu setelah nikah bertahun-tahun tenang apa bukan? Apa enggak Bu? Kadang tenang, kadang jujur banget Bu, luar biasa. Kadang tenang, kadang membuat ribet, nyesek, gitu ya. Semuanya masuk ke dalam hati. Jadinya kayak gaduh-gaduh gitu ya. Campur aduk, pedis, pahit, semuanya masuk. Seperti itu kan Bu? Tapi sebenarnya Bu, nikah itu, rumah tangga itu sebenarnya membawa ketenangan. Jadi kalau misalnya hari ini udah 12 tahun nikah tapi belum tenang-tenang, waduh bahaya itu. Tapi kadang-kadang nggak selamanya, selama 12 tahun nggak tenang. Tapi kadang-kadang. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kami ingin menyampaikan kepada ibu-ibu semuanya bahwasanya perempuan, wanita dari semenjak lahir sampai tua, sampai dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah memiliki kedudukan tertinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bu, Allah menitipkan surganya di bawah kaki siapa? Ibu. Allah menitipkan ridhonya di mana Bu? Itu kata Rasulullah, ridho wa ridho walidain, suhtullah wa suhtul walidain. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu hari datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaddun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, kepada siapa aku pantas untuk melakukan kebaikan? Ada laki-laki yang datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapa aku melakukan kebaikan atau berbakti? Kata Rasulullah, ummuka. Waman ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, sampai tiga kali. Itu menunjukkan bahwasanya seorang wanita semenjak lahir sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan Bu, ada perkataan Rasulullah, ketika seorang perempuan melahirkan wanita, maka perempuan tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu atau
suami istri tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara melahirkan anak perempuan. Gede dikit, Bu, gede dikit, umur SMP, SMA, Rasulullah juga menganjurkan bahwasanya anak perempuan ketika ia melangkah kepada kemaksiatan, otomatis ayahnya yang bertanggung jawab atas dosanya. Bayangkan enak sekali perempuan. Semenjak lahir orang tuanya dimuliakan oleh Allah. Gede dikit dosanya ditanggung ayahnya. Setelah nikah ditanggung suaminya. Punya anak, anaknya harus berbakti kepada orang tuanya. Bahkan ridhonya anak laki-lakinya itu ada di hati ibu, dan juga surganya ada di bawah telapak kaki ibu. Makanya ada salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni, itu terkenal bukan karena dia melakukan kebaikan yang sangat banyak, akan tetapi ia melakukan satu kebaikan, yakni menggendong ibunya sampai ke Mekah, jadi terkenal di langit. Itu hebatnya seorang ibu, luar biasanya seorang wanita. Dia berdosa yang tanggung suaminya. Tapi Bu, ada kata Rasulullah, orang di neraka itu kebanyakan perempuan. Dimuliakan, tapi Allah mengatakan kalau di neraka itu banyak dari kaum perempuan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tidak ada di neraka. Karena kullu ummatin yadkhuluna jannah. Kullu ummati, kata Rasulullah, setiap umatku masuk surga. Illa man aba. Tapi mau masuk surganya kan ada yang VIP, ada juga yang kafir dulu neraka, ada juga yang nyoba-nyoba masuk neraka, ada juga yang di kuburan disiksa dulu, ada juga yang mau loncat tapi malah kejebur, dikira itu kolam susu, ternyata neraka. Semua umat Nabi Muhammad itu masuk surga pasti, kecuali mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bu, masuk surganya itu lewat mana? Mau VIP, kalau VIP kan enak, langsung masuk surga. Kalau yang bukan VIP mau masuk surga, lalu dari belakang ada temannya, ya Allah, dulu ya Allah sering bicara dengan saya di pasar, jadi tarik dulu ya Allah, dulu ya Allah sering apa lagi Bu? Sering apa lagi Bu? Sering yang lainnya. Itu ya Allah, jadi tarik dulu dia, perlambat masuk surganya, masukkan dulu ke dalam neraka. Tapi Bu, alasan terbesar yang membuat perempuan masuk neraka itu bukan karena gibahnya, bukan karena yang lainnya, akan tetapi satu alasan yang paling pertama, yakni apa Bu? Ada yang bisa nebak Bu? Nggak bisa menghargai suami, kurang begitu Bu. Apa Bu? Durhaka sama suami masuk Bu, tapi bukan itu kata-katanya Bu, kata-kata Rasulullah ini, kata-kata Rasulullah bahwasanya perempuan penyebab pertama kali lebih banyak daripada laki-laki di dalam neraka itu gara-gara satu, melupakan seluruh kebaikan suaminya. Benar Bu seperti itu? Selama ini seperti itu Bu? Oh jujur banget Bu. Jadi seperti itu Bu, penyebab pertama kali perempuan masuk neraka itu bukan karena gibahnya, walaupun itu bagian, akan tetapi penyebab pertama kali adalah melupakan seluruh kebaikan suaminya dan mengingat satu kesalahan suaminya. Maka tadi pertama, wanita itu dimuliakan oleh Allah, lahir, ketika dia lahir maka kedua orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia demikian, kalau dia bermaksiat yang nanggung dosanya adalah ayahnya. Ketika dia nikah, dia melakukan kesalahan, yang nanggung adalah suaminya. Ketika dia punya anak, surga anaknya ada di bawah telapak kakinya, dan ridho Allah tergantung ridho orang tua. Makanya Bu, kalau punya anak, mohon ketika marah jangan sampai kita asal ngomong, karena ada satu kejadian nyata Bu. Ibunya itu marah banget sama anaknya gara-gara anaknya ini luar biasa
istimewanya, mempunyai kelakuan yang unik yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lain. Apa kata ibunya? Oh, semoga kamu besok mati ketimbang gedung. Itu secara spontan Bu, seorang ibu mengatakan langsung nyampe ke langit ke 7, dikabulkan oleh Allah. Suatu hari besoknya Bu, anaknya itu laki-laki datang untuk melihat temannya sedang bekerja di satu bangunan yang sangat tinggi. Tahu-tahu bangunan waktu itu langsung jatuh tiba-tiba dan menutupi tubuh anaknya. Tiba-tiba anaknya ini, ibunya tadi nangis, kenapa anak saya meninggal segitu banyak? Dia ingat ternyata ucapan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ibu-ibu terkhususnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita adalah menjaga kehormatan itu, dan ibu-ibu juga menjadi madrasah yang paling pertama sebelum anak itu disekolahkan ke sekolah yang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sumpah kepada ibu dan juga kepada bapak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa walidin wa ma walad, demi bapak dan yang melahirkan. Siapa Bu? Demi bapak dan juga anak yang dilahirkan. Di situ nggak ada kata ibu, tapi para ulama mengatakan bahwasanya wawalidi waladnya itu adalah ibu yang melahirkan. Kalau Allah sudah bersumpah di dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwasanya kemuliaan ibu itu luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah terhadap makhluknya, itu menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki peran yang sangat penting di dunia. Bu, siap Bu? Siap Bu? Alhamdulillah. Karena ada satu cerita Bu yang membuat saya ini semangat Bu. Ada satu kisah yang luar biasa Bu. Suatu ketika suami istri ini dimasukkan ke dalam nerakanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disiksa habis-habisan Bu. Siksanya neraka Bu, paling ringan apa Bu? Kakinya dibakar, otaknya yang lebih, itu yang paling ringan. Yang paling berat, badalnahu juludan ghairu juludihim, itu kalau ganti kulit mereka, disiksa, dibakar, diganti lagi setiap hari sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Nah, kebetulan waktu itu Bu, ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, terdapat bicara disebutkan bahwasanya ada kedua orang tua ini masuk ke dalam neraka yang Allah Subhanahu, disiksa habis-habisan bersama malaikat. Gila syidadul la yasunallah, gila hitam, bengis, syidad keras yang sangat luar biasa. Gak ada malaikat neraka bisa disogok. Malaikat beli duit 100.000 kan lumayan, bisa dia mau beli bakso di neraka. Gak ada seperti itu Bu. Sebagaimana kata Allah, ya wadul mujrimin, itu kata Allah ketika orang-orang mujrim datang kepada malaikat neraka, wahai malaikat, saya punya anak, saya punya istri, masukkan ada dalam neraka, yang penting jangan saya. Kalau kurang ya malaikat, ini ada penduduk bumi, semuanya saya jadikan apa Bu? Jaminan supaya yang penting saya jangan sampai masuk neraka. Tapi kata Allah, kalla innaha ladh, sekali-kali tidak akan yang saya siksa. Bu, sehat? Akhirnya Bu, kedua orang tua tadi disiksa sampai 500 tahun Bu. Lama nggak Bu? Lama banget. Suatu ketika Bu, mereka capek disiksa terus Bu. Akhirnya apa? Mereka datang kepada malaikat tersebut. Wahai malaikat, berikan 1 detik saja kepada kami berdua agar kami tidak disiksa, agar kami bisa merasakan 1 detik tanpa siksaan, atau 1 detik supaya kami merasakan air yang dingin. Karena air di neraka nggak ada yang air kulkas tuh, nggak ada air kulkas, air biru nggak ada, es teh, es yang lainnya nggak ada, semuanya hangat dan warnanya nggak kuning lagi, warnanya seperti nana, katakan seperti itu. Itu sebenarnya kedua orang tua tersebut datang kepada malaikat minta negosiasi, minta diringankan siksa, tapi jawaban malaikat apa Bu? Justru malah disiksa habis Bu, diganti kulitnya, disiksa lagi, diganti kulitnya, sampai 500 tahun kemudian tiba-tiba siksaan tersebut berhenti secara tiba-tiba.
Akhirnya kedua orang tua tersebut heran, Bu, kenapa malaikat ini tidak menyiksa saya lagi? Akhirnya saking penasarannya, sama seperti hari ini suka penasaran, datang kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, dulu 500 tahun yang lalu, kata ibunya, saya meminta kepada kamu 1 detik supaya saya bisa merasakan hidup tanpa siksaan, supaya saya bisa merasakan dinginnya air putih. Akan tetapi justru kamu menyiksa saya sampai bertahun-tahun, 500 tahun. Kenapa hari ini kamu nggak menyiksa saya lagi? Kata malaikat yang tadinya bunyi hitam luar biasa kejamnya, wallahi Bu, saya tidak berani menyiksa dirimu sementara anak yang kau besarkan, yang kau suruh ia ikut ngaji di masjid, yang kau paksa ia untuk ikut ngaji di masjid, hari ini dia berdoa, dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirimu, sehingga Allah kabulkan doanya dan Allah kabulkan sedekahnya untuk dirimu, sehingga engkau terjaga dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang pentingnya ketika kita mendidik anak. Cukup apa lanjut, Bu? Cukup apa lanjut? Oh, lanjut. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, seorang anak juga, Bu, yang ditakdirkan mau masuk neraka, mau masuk surga, Bu. Dia buka pintu surga itu, dia lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, nggak ada ibunya, nggak ada neneknya, nggak ada kakeknya, nggak ada keluarganya, nggak ada sama sekali. Akhirnya dia tanya kepada malaikat, wahai malaikat, mana ibuku, mana ayahku, mana kakekku, mana keluargaku, kok nggak ada di surga? Jawabannya malaikat apa, Bu? Orang tua nak di bawah sana, di neraka paling bawah. Kakekmu nak di surga yang paling bawah. Akhirnya anak tersebut menjawab, wahai malaikat, demi Allah saya melakukan amal kebaikan, amal soleh, yaitu untuk diriku agar diriku terlindung dari neraka dan juga untuk ibuku dan keluargaku. Akhirnya malaikat laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, angkat semua keluarganya, kumpulkan dalam satu ruangan, biarkan mereka merasakan kenikmatan surga. Akhirnya semua keluarganya dikumpulkan jadi satu. Dan semua ini karena apa? Karena kehebatan seorang ibu. Kenapa, Bu? Bukan ayah. Ayah itu berdua, Bu. Jangan sampai didengar sama ini ya. Ada bapak? Mohon maaf ya, Pak. Jangan sampai dengar ya, Bu. Ini kita rahasia umum dari Bu. Nah, ibu yang paling pertama, Bu. Kenapa? Karena Madrasatul Ula, sekolah pertama anak itu bukan bapak-bapak, tapi ibu itu yang pertama kali yang akan mendidik anak tersebut. Maka yang pertama kali diperhatikan nanti adalah ibu baru pertama. Kata Rasulullah, man ahabbun nas bi husni syuhadati, siapa yang paling pantas yang saya harus berbakti berbuat baik kepada siapa ya Rasul? Ummuka sampai 3 kali. Ini menunjukkan pentingnya seorang ibu. Dan Allah juga bersumpah wawalidi wa mawal, walaupun di sini ada bapak tapi ibu jauh lebih penting di ayat ini. Berarti ini menunjukkan bahwasanya ibu memiliki peran yang sangat penting di dunia ini. Maka Bu, mari bersama-sama kita menjaga kehormatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita harus berusaha keras untuk menjadi orang yang selalu menjaga amanah kehormatan ini, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, dan semoga kita bisa masuk ke dalam surga tersebut. Allahumma amin. Tapi ingat, Bu, pesan Allah yang terakhir, pesan Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan sampai kalian menjadi orang yang melupakan Allah. Allah itu sebenarnya cemburu kalau kita bermaksiat. Allah itu cemburu kalau kita beribadah kepada selain Allah. Maka kata Allah, jangan sampai kalian membuat Allah itu cemburu, atau membuat Allah itu marah, atau jangan sampai diri kita ini melupakan Allah. Fa'ansahu, maka Allah akan melupakan kita. Maka Allah akan lupa
jati diri kita. Kalau kita adalah seorang ibu dari anak-anak kita, kalau kita adalah seorang istri dari suami kita, fa'ansau, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa'ansau, maka aku akan lupakan jati diri mereka. Itu peringatan dari Allah kalau kita berusaha melupakan Allah. Maka mari kita sama-sama terus beribadah walaupun itu kecil, karena Allah akan mengingat itu. Suatu ketika Rasulullah datang kepada masjid seperti ini. Kemudian dia lihat nenek-nenek yang setiap harinya nyapuin masjid, nyapuin masjid. Minggu besoknya Rasulullah juga melihat nyapuin masjid. Minggu besoknya Rasulullah tidak melihat bahwasanya nenek-nenek itu menyapu masjid lagi. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada takmir masjidnya, wahai Pak, mana nenek-nenek yang suka bersihin masjid? Kata takmirnya, itu gak penting Rasulullah, itu sudah meninggal. Tapi kata Rasulullah, sungguh kamu kurang ajar. Kata Rasulullah, dia adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah bertanya, mana kuburannya? Datang ke kuburan tersebut, kemudian Rasulullah sholat goib terhadap jenazah ibu tersebut, nenek tersebut. Ini Bu yang menunjukkan bahwasanya amalan kecil yang kita lakukan itu membuat Allah mengenal kita kapanpun, dan juga membuat Rasulullah akan mengenal kita kapanpun. Maka masak-masak ibu yang di rumah ataupun masakan kopi buat suami, kata seorang ulama namanya Hasan Al-Basri, kalau misalnya airnya itu kena tangan, kan jangan disengaja ya, jangan disengaja itu tumpahkan. Kalau misalnya air itu kena ke tangan, maka seorang ibu itu yang sedang memasak akan dijauhkan dari panasnya api neraka. Dan maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan ulama, kul billahi syai'an yakul laka fawqa ma turid. Jadikan sesuatu yang kita miliki hari ini. Kita punya apa? Untuk Allah. Hidup kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, itu Allah. Maka Allah akan kabulkan seluruh permintaan kita. Kalau misalnya kita minta mobil, Allah kasih lebih daripada mobil. Kalau kita minta umroh, Allah kasih kepada kita rezeki haji. Bahkan Allah memberi apa yang lebih daripada permintaan kita. Seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan Bu. Mungkin kalau ada pertanyaan Bu, kami buka, boleh ya Bu? Boleh? Mungkin kalau ada pertanyaan, tapi jangan banyak-banyak, cukup ya. Kalau misalnya banyak berarti online aja ya Bu. Kalau misalnya banyak online aja, tapi boleh bertanya. Silakan satu atau dua orang bertanya, tapi kalau misalnya saya bisa jawab, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya saya belum bisa jawab, berarti saya harus belajar lagi, seperti itu. Kalau misalnya nggak ada, kita tutup dulu. Enggak ada yang nanya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan dimasukkan ke dalam surganya kepada Ibu Hayati juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan umrohnya, dan juga Allah kabulkan umrohnya, dan juga keluarganya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekian dari saya Bu. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.